Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu, tetap semangat dalam mempelajari Al-Quran dan metode wafa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan idhar wajib, ya. Idhar wajib. Pada pertemuan yang lalu, yang pertama kita sudah pernah membahas tentang idhar halqi, ya. Nah, terus apa bedanya dengan idhar wajib? Kita akan membahas lebih lanjut setelah ini. Kita awali dahulu dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pelajaran idhar wajib. Idhar wajib adalah nun sukun bertemu salah satu huruf ya atau wawu dalam satu kata. Cara membacanya jelas. Ya, perhatikan, ketika ada nun sukun bertemu dengan ya atau wawu, tetapi syaratnya adalah dalam satu kata, maka nun sukunnya dibaca jelas, ya. Seperti yang bisa kalian lihat pada contoh yang di kotak. Ada nun sukun bertemu ya dan waw. Lah Ustadz, kan nun sukun bertemu dengan ya atau waw, kan hukum bacanya idgham bi gunnah. Ya, memang ya dan waw jika bertemu dengan nun sukun itu pada pertemuan yang lalu itu termasuk ke dalam idgham bi gunnah, ya. Tapi kita masuk idgham bi gunnah jika nun sukun bertemu dengan ya atau wawunya itu berbeda kata. Tapi kalau nun sukun bertemu dengan ya dan wawunya itu dalam satu kata, maka dibaca idhar wajib, ya, dibaca jelas. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke dalam contoh pada kalimatnya. Rabbana atina fid dunya hasanatan. Ya, perhatikan di sini ada fid dunya. Ada nun sukun bertemu ya. Ya. Cara membaca nun sukunnya dibaca jelas, dunya, fid dunya, ya. Bukan fid duya, ya. Kalau idgham bi gunnah itu dibaca melebur, ya, melebur dan mendengung. Tetapi karena di sini ad-dunya itu masih dalam satu kata, tidak terpisahkan, nah maka nun sukun tetap dibaca jelas, ya. Jadi tidak melebur, tidak mendengung, ya. Kemudian kita lanjutkan. Ka'annahum bunyanum marsusun. Ya, di sini ada nun sukun bertemu ya juga pada kata bunyanun. Kita lihat bunyanun adalah satu kata, ya. Maka dibaca jelas, ya. Tidak boleh dibaca buyanun, tapi dibaca bunyanun, ya. Selanjutnya, wa ghairu sinwani yusqa bima'in wahidin. Ya, perhatikan di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf wawu, sama masih dalam satu kata sinwanin, maka dibaca jelas. Kemudian yang selanjutnya, qinwanun daniyat, mohon maaf, satu ulang. Qinwanun daniyatun wa jannatin min a'nabin. Ya, idhar wajib berada di kata qinwanun. Nah, di situ nun sukun bertemu wawu masih dalam satu kata, maka
cara membacanya jelas, tidak boleh dibaca melebur, tidak boleh dibaca qiwanun ya, tapi tetap dibaca qinwanun ya. Ya, itu penjelasan dari hukum bacaan izhar wajib. Insya Allah itu saja. Contoh dari izhar wajib adalah nun sukun. Apabila ada nun sukun bertemu dengan ya atau wawu yang masih dalam satu kata, maka dibaca jelas. Contohnya hanya ini saja, insya Allah ya, tidak ada lagi. Silakan nanti diperagakan, dicontohkan, maksudnya dicontohkan cara membacanya seperti yang saya contohkan tadi, kemudian disetorkan seperti biasanya. Yang perlu diingat adalah ketika kalian membaca ayat-ayat di bawah ini ya, ayat-ayat yang ada di tampilan layar kalian ini, bacalah sesuai dengan hukum bacaannya ya. Di situ tidak ada tidak hanya hukum bacaan izhar wajib saja, tapi mungkin ada hukum bacaan ikhfa, ada mungkin hukum bacaan idgham gunnah. Maka meskipun bukan materi pokok bahasan, hukum tersebut tetap dibaca seperti hukum bacaannya ya. Karena yang diwarna merah adalah hanya yang berhubungan dengan materi izhar wajib. Yang lain tidak diwarna merah, tapi harus tetap dibaca sesuai kaidah hukum bacaan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.